Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Wabarakatuh. siang Bapak Ibu. Salam sehat, salam pengadaan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi di kegiatan Mujisan Selesa Training and Consulting untuk membahas hari ini materinya cukup menarik ini, yaitu value for money dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan pengadaan barang jasa adalah untuk mendapatkan value for money. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih konsep penerapan dan skema terkait penerapan dalam mencapai value for money tersebut. Untuk materi hari ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian akan disampaikan oleh narasumber yang sangat berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa, baik di sektor pemerintah maupun di sektor BUMN atau sektor swasta, Pak Atas Yuta Gandita. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bang Yefri dan teman-teman semuanya. Beliau cukup, kalau kita lihat dari CV beliau di dalam slide itu cukup banyak, Bapak Ibu. Nah, juga di PT Pelindo, Destinasi Desa Harga juga masuk konsultan di BNI dan BNT, Pak ya. Juga Yap. memberi keterangan ahli dalam pengadaan barang dan jasa. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita memulai acara seperti biasa, saya akan sampaikan terkait ketentuan atau tata cara dalam kita melakukan webinar hari ini, di mana kegiatan ini akan kita laksanakan kurang lebih dalam waktu 90 menit. Nanti narasumber akan menyampaikan materi sekitar 45 menit dan kita akan sambung dengan diskusi tanya jawab. Bapak Ibu teman-teman yang ingin berdiskusi silahkan menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Nanti 10 menit sebelum kegiatan berakhir akan disampaikan di tombol chat terkait pengisian absensi dan post-test sebagai tanda kehadiran serta sertifikasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum memulai acara untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Untuk waktu dan layar, saya serahkan kepada Pak Atas Yuda Kandita. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bang Yefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman kolega di bidang pengadaan barang dan jasa. Ini semoga nanti teman-teman tidak hanya berada di barang dan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Semoga nanti kita bisa meleverage ya, karena dengan adanya undang-undang pengadaan publik nantinya itu eh, peran kritikal dari pengelola pengadaan, dari pemangku kepentingan pengadaan ini akan sangat-sangat luas sekali. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini ini akan menjadi jangkar bagi kantornya masing-masing ya. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita masih diberikan kesempatan sehat ya. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Muji Santoso, suhu kita, yang telah memfasilitasi untuk kita bisa diskusi pada siang hari ini. Sebenarnya materi ini kemarin menjadi bagian dari materi pengadaan dalam rangka ketika kita membingkai atau menyusun peraturan pengadaan BLU atau BLUD. Jadi ini adalah konseptual dasar filosofi yang sebetulnya sudah banyak implementatif di rezim-rezim lain ya, non pemerintahan ya. Tetapi eh, kita sendiri di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu baru akrab dengan istilah value for money ini itu sejak munculnya Perpres 16 tahun 2018. Jadi kita bersyukur bahwa Perpres sudah memiliki sebuah apa istilahnya terobosan di mana value for money ini menjadi salah satu narasi yang muncul di dalam regulasi, dan ini penting sekali bagi kita untuk akhirnya membangun sebuah narasi ini menjadi sebuah implementasi ya. Kalau perlu bahkan membangun menjadi sebuah aplikasi gitu ya. Jadi benar-benar value for money ini nanti bukan seperti macan ompong yang saya sering kali mendapati ketemu diskusi dengan teman-teman begitu kita ngomong value for money kok ternyata mohon maaf nih ujung-ujungnya kok harga terendah lagi gitu kan. Dan ketika kita bengong, lah kok harga terendah lagi gitu kan. Artinya di kita masih terdapat sebuah jebakan memahami value for money hanya pada sebuah aspek tertentu saja. Apakah itu keliru? Sebetulnya tidak mutlak keliru ya, tetapi dalam banyak hal nanti penerapan
value for money yang hanya mengedepankan satu aspek saja, ini akhirnya menjadi blunder di banyak OPD, menjadi blunder di banyak satker. Kenapa? Ya seringkali barang jasa yang memang dibutuhkan itu bukan merupakan barang dan jasa yang benar-benar menjawab kebutuhan dari instansi atau kantor tadi. Nah, berarti kan konsep value for money-nya ini masih belum jalan karena value for money. Nah, ini nanti saya akan mencoba dari apa sistematikanya. Kita akan melihat konsep value for money itu karena value for money itu kan munculnya dari teman-teman ekonomi ya, teman-teman akuntan mungkin ya. Jadi kita akan melihat dulu dalam konsep utamanya value for money seperti apa, kemudian bagaimana value for money ini kemudian didrive oleh beberapa entitas ataupun komunitas pengadaan ini menjadi value for money yang relate atau yang benar-benar relevan dengan pengadaan barang dan jasa itu ya. Nah, nanti frameworknya seperti itu. Jadi dari value for money dari sisi konteks ilmu ekonomi akuntansi akan kita geser kepada value for money dalam konteks pengadaan dan rantai pasok ya. Nah, ini nanti akan menjadi dua hal yang irisannya seolah-olah tipis ya, tetapi ternyata luar biasa sekali dampaknya dalam keseharian. Nah, ini tadi udah dibacakan ya, kita nggak perlu bacakan. Kebetulan saya sekarang menjadi praktisi konsultan di beberapa entitas Bapak Ibu ya, kadang bantu di BUMN, kadang bantu di BUMD, kadang bantu di BLU, BLUD, kemudian di Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah yang lain. Kemudian di sela-sela kesibukan menjadi konsultan ataupun fasilitator, kita juga diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk bisa menjelaskan pengadaan barang dan jasa secara lebih komprehensif dalam sebuah perkara. Ya, supaya apa? Supaya para pihak yang terlibat atau yang mengampu perkara tadi itu tidak mengalami keterbatasan informasi yang akhirnya akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan atau bahkan keputusan. Karena memang harus diakui pengadaan barang dan jasa kita itu sangat rentan sekali dengan proses hukum ya. Makanya teman-teman IFP minggu depan minggu depan apa minggu ini ya? Minggu depan ya, itu membahasnya kan benar-benar konteks kerentanan teman-teman pengelola pengadaan di dalam konteks hukum tadi ya. Oke, Bapak Ibu. Value for money dalam konteks ekonomi itu sebetulnya adalah konsep penilaian kinerja ya, terutamanya pada organisasi sektor publik yang dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja. Jadi Bapak Ibu, ini adalah penilaian kinerja ya, penilaian optimum atau tidak optimumnya sebuah apa istilahnya, sebuah aksi dalam sebuah program-program pemerintahan atau instansi-instansi publik ya. Jadi value for money ini juga lembaga-lembaga publik juga pakai, misalnya non government organization atau NGO, kemudian di teman-teman yang ada di BUMN, BUMD, karena mereka juga sebagai badan publik juga gitu kan. Tapi badan publik yang mencari keuntungan tentu konsep value for money-nya akan berbeda dengan kita badan publik yang tidak mencari keuntungan ya. Nah, ini jadi benar-benar yang menjadi acuan itu adalah program kerja dari masing-masing entitas tadi. Sehingga value for money ya, penilaian kinerja pada sebuah lembaga A, sektor A, itu bisa jadi akan berbeda dengan lembaga sektor B. Kenapa? Ya karena memang concern-nya berbeda, concern-nya berbeda. Jadi kinerjanya nanti akan diukur. Nah, ketika kita ngomong kinerja ini berarti adalah sebuah gabungan dari beberapa aspek. Jadi ketika kita ngomong kinerja, kita jangan menyederhanakan value for money hanya kepada tataran sumber daya dalam hal ini pembiayaan. Kenapa? Karena ada kelanjutannya bahwa value for money itu adalah sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan outcome gitu loh. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa value for money itu yang penting cari harga terendah, ya kita berarti baru concern kepada inputnya saja. Gimana dalam sisi input, di mana kita itu punya anggaran, anggaran kita gunakan seminimal mungkin. Itu kita baru ngomong input nih. Apakah realita ketika kita menggunakan anggaran seminimal mungkin, kita akan mendapatkan output yang bagus? Seringkali tidak. Outputnya kurang bagus, kemudian apakah outcome-nya akan bagus? Jelas lebih tidak bagus lagi. Makanya ketika kita berbicara value for money ini adalah rangkaian indikator yang merupakan satu kesatuan ya dari hulu internal maupun hilir atau bahasa sederhananya dari input output ataupun bahkan outcome. Sehingga tidak benar ketika kita menyatakan value for money itu hanya dari sisi pembiayaan. Apalagi kalau value for money dari sisi harga, itu lebih parah lagi. Bedanya biaya sama harga apa? Kalau biaya itu adalah semua unit-unit pembiayaan yang dibutuhkan untuk apa istilahnya, untuk memperoleh barang atau jasa tadi. Nah, kalau bahasa kita adalah total biaya kepemilikan ya.
Itu namanya pembiayaan. Nah, kalau kita ngomong eh, tadi harga, harga itu adalah karakteristik yang menempel pada sebuah barang atau jasa. Ini baru baru pasif ini ketika kita ngomong biaya, ketika kita ngomong harga ini. Harga ini belum tentu nanti menjadi biaya kita karena seringkali pembiayaan yang kita butuhkan untuk memperoleh barang atau jasa tadi itu harga itu hanya salah satu komponen pembentuknya. Nanti akan kita lihat ya. Saya berikan contoh-contohnya dari report-report yang terbaru nanti. Nah, sekarang tadi kita sekarang harus melihat indikator dalam value for money itu adalah satu kesatuan. Jangan pernah kita memotong ya, jangan kita hanya mengambil sepotong-sepotong sepihak mengikuti istilahnya latar belakang kita atau kebutuhan kita. Contoh misalnya begini, bagi orang keuangan yang dinamakan value for money itu seirit mungkin. Oke, itu karena konteksnya orang keuangan. Bagi teman-teman yang ada di operasional, misalnya dari Satker ya, dari OPD, atau dari kementerian lembaga, itu begitu kita ngomong value for money, itu bukan hanya sekedar efisien, bukan sekedar biaya yang dikeluarkan kecil, tetapi barang ini nanti benar-benar menjawab kebutuhan kita. See, ada perbedaan yang luar biasa kan dari dua fungsi yang ada di entitas kantor kita. Dan kalau ini tidak benar-benar dipahami, ya seringkali ya seperti ini teman-teman pengadaan bertubi-tubi diajar oleh, mohon maaf nih, draft-draft temuan atau bahkan temuan-temuan yang sebetulnya itu tidak substantif sama sekali gitu loh. Kenapa? Karena hanya dipotret dari satu sisi saja. Apa tadi? Dari konteks efisiensi tadi. Apalagi kalau kita menggunakan ini ya, kalau saya apa istilahnya mengelaborasi prinsip efisien di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kita, itu benar-benar akhirnya menjadi semacam jebakan Batman di sana. Kenapa? Karena begitu efisien itu ditaruh di awal, kegagalan itulah ya, kegagalan proses ini bisa jadi menjadi titik mulanya karena kita mencari barang yang termurah tadi atau barang atau jasa termurah tadi. Padahal kalau kita lihat indikator value for money yang ini merupakan satu kesatuan, yang pertama itu adalah indikator alokasi biaya ya, alokasi biaya. Ketika kita ngomong alokasi biaya ini berarti inputnya ya, inputnya bagaimana? Ada dua pendekatan atau ada dua filosofi yang ada di sini. Yang pertama ekonomis, artinya pembelian barang dan atau jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik atau bahasa kerennya spending less ya. Kita mendapatkan barang pada kriteria tertentu ya, kualitas tertentu. Itu namanya ekonomis. Jadi di sini begitu kita ngomong ekonomis, kita nggak ngomong ini harga terendah, tidak. Karena kalau kita masih menggunakan harga terendah, itu artinya kita menerjemahkan efisiensi yang ada di bawahnya ini. Output tertentu itu dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Soalnya kalau dalam konteks apa istilahnya konsep teorinya di sana dinyatakan dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Nah ini sengaja saya elaborasi karena sekecil-kecilnya ini nanti akan banyak menjadi jebakan Batman. Sehingga kalau kita melihat yang penting kita sudah dialokasikan anggarannya, sumber dananya ada, nah kita mencapai output yang sudah ditetapkan dengan sumber dana atau sumber daya yang ada tadi. Makanya saya menyebutnya efisiensi ya. Ini mohon maaf, bukan saya menukilnya efisiensi karena memang itulah dua konsep utama di dalam indikator alokasi biaya. Atau bahasa kerennya spending well ya. Jadi ya kalau memang kita punya duit ya dibelanjakanlah sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan. Ini baru indikator alokasi biaya ya. Ekonomis dan efisiensi ini seringkali adalah dua dua unsur yang akan bertolak belakang. Ini yang kita harus ingat. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mencapai output tertentu, kualitas tertentu, kalau kita hanya mengandalkan kepada pembiayaan atau sumber daya yang paling minimal. Jadi dua hal ini ternyata harus dilakukan optimasi, bukan mohon maaf kita unggulkan salah satu, tapi kalau memang background kita background orang keuangan, bisa jadi kita akan memilih efisiensi. Tapi manakala background saya background orang operasional, saya milih ekonomisnya. Yang penting kualitas yang kita butuhkan tercapai. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir menggunakan konteks manajemen secara makro, kita harusnya, mohon maaf nih, tidak hanya menggunakan indikator alokasi biaya ini, tetapi kita menggunakan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Maksudnya apa nih efektivitas nih? Kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Jadi kita itu benar-benar berorientasi kepada tujuan sasaran organisasi kita. Contoh misalnya, saya selalu menyampaikan, kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan layanan kesehatan yang berkualitas ataupun yang bertaraf internasional ataupun dunia, kira-kira kalau kita menggunakan barang jasa yang biasa-biasa saja,
atau yang katakanlah let's say underperform, itu kira-kira tujuan organisasi kita tercapai atau tidak? Tidak, tidak akan tercapai, Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa? Ya karena untuk mencapai ya output kontribusi output menggunakan barang dan jasa yang sifatnya standar tadi, itu hanya akan menghasilkan pelayanan yang sifatnya standar juga itu loh. Kita nggak bisa menafikan bahwa apa istilahnya, barang dan jasa dengan harga yang relatif mahal itu adalah barang dan jasa yang memang relatif berkualitas. Itu kita nggak bisa nafikan saat ini. Dan itu memang realitanya begitu. Makanya kita nggak bisa dong ketika berbicara bahwa pokoknya kita harus spending wisely, tapi harus spending less ataupun spending well. Enggak. Itu akan kebalik. Makanya saya berikan penjelasan sederhana seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau orang ekonomi itu ada dua prinsip, ada ekonomis dan efisiensi. Spending less tadi ya, kita pokoknya belanja itu yang penting pada kualitas tertentu yang dibutuhkan oleh kantor kita. Contoh misalnya ada staf yang standarnya dia menggunakan tiket penerbangan ekonomi. Ya sudah, karena standar Anda adalah tiket ekonomi, ya udah beli tiket ekonomi kan begitu. Tapi begitu kita ngomong tiket ekonomi, ternyata pilihannya kan banyak Bapak Ibu ya. Orang-orang keuangan selalu melihat, ya kamu kan memang kelasnya kelas ekonomi, tapi tolong dong yang paling miring harganya misalnya. Nah itu konteks orang keuangan berbicara spending well. Akhirnya Bapak Ibu yang awalnya mau perjalanan dinas, wah buset, tiket ekonomi kan sebetulnya kan bisa kita naik ya apa naik penerbangan yang plat merah toh sama-sama ekonomi kan. Ternyata nggak bisa. Kenapa? Ya karena alokasi yang disediakan hanya cukup untuk tiket ekonomi selain yang plat merah tadi misalnya. Nah, ini kelihatan sekali ya bahwa ketika kita spending less ekonomis, kita jujur saja tidak akan mencapai spending well, tidak akan mencapai efisiensi. Apalagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan bisa melakukan spending wisely atau mencapai tingkat efektivitas sesuai tujuan dan organisasi, tujuan dan sasaran organisasi kita. Jadi ini benar-benar sengaja ya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk memutarbalikkan konsep ataupun pemahaman teman-teman semuanya selama ini, tapi memang sebetulnya saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini, ada Pak Muklis, Pak Fajru tadi, kemudian ada senior-senior yang lain, itu saya yakin sudah merasakan ini ya. Tetapi karena memang keterbatasan ya narasi di dalam regulasi, bahkan di dalam konteks kompetensi yang ada di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu seringkali ya konsep value for money-nya benar-benar didegradasi hanya menjadi seolah-olah mencari barang yang termurah. Padahal harusnya tidak. Kalau kita ingin mencukupi, ini logika yang harus kita bangun ya. Kalau kita ingin mencapai tujuan dan sasaran kita dalam jangka panjang, maka kita itu harus mengedepankan efektivitas. Dan begitu kita ngomong efektivitas, maka dalam melakukan pembelanjaan, spending will-nya, itu bukan hanya sekedar mencari barang jasa yang harganya paling minimum, tidak. Jadi spending will kita itu tetap berorientasi kepada output outcome tadi. Misalnya, kalau saya beli barang dan jasa ini ternyata layanan di kantor kita nanti akhirnya akan goyah, ya harusnya kita nggak menggunakan belanja yang irit seperti ini karena saya punya sebuah filosofi. Bapak Ibu teman-teman, irit di tempat yang salah pasti akan boros di tempat yang tidak semestinya. Itu filosofi saya sebagai orang Jawa sangat memahami ini. Apa itu? Kalau bahasa Jawanya dua kata saja, ngirit ngorot. Ya. Jadi ngirit ngorot, Anda pengen berhemat, tapi keliru Anda hematnya. Yang terjadi apa? Anda boros di tempat yang tidak semestinya dan bertubi-tubi. Seringkali begitu. Dunia nyata kita mengajarkan seperti itu. Kalau leluhur saya menyatakan ya tadi, ngirit but ngorotnya. Makanya konsep konsep value for money ini adalah kolaborasi kesatuan utuh dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ya, kita nggak bisa hanya menggunakan satu konsep saja karena itu akan mendegradasi atau bahkan menafikan konsep ataupun filosofi-filosofi yang lain. Dan ketika itu terjadi, ya kita tidak akan mencapai apa yang jadi tujuan dan sasaran kita. Nah, itu dari sisi konteks ekonomi ya. Jadi ada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang ini berkolaborasi. Saya masih ingat Bapak Ibu tahun 2011 ya, 2011 itu kita 12 tahun yang lalu, kita diminta oleh teman-teman BPKP menjadi istilahnya apa subject expert ya, yang diminta untuk menguji ya, melakukan analitik hierarchical proses terhadap 7 prinsip pengadaan. Sebetulnya mana yang paling dominan. Pada waktu itu saya masih ingat ada 20 praktisi pengadaan dari seluruh Indonesia yang dipanggil ke BPKP
dan kolaborasi waktu itu dengan LKPP. Dan setelah kita melakukan berbagai waktu itu kita menggunakan metode BSC ya, balance scorecard itu ya. Di sana balancing scorecard terus lanjut dengan AHP itu kebetulan kita akan melihat bahwa dari 7 prinsip pengadaan ternyata 20 praktisi termasuk teman-teman internal BPKP sendiri dan teman-teman LKPP yang terlibat pada waktu itu mengedepankan efektif. Jadi sebetulnya prinsip yang utama di dalam pengadaan itu efektif. Ini kajian di tahun 2011. Dan ini sebenarnya related banget ya, sesuai dan menjabarkan sekali konsep teori ekonomi yang berbicara value for money tadi. Jadi begitu sudah dilakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan tadi ya, ternyata kita sepakat pada sebuah kesimpulan. Prinsip dari 7 prinsip pengadaan yang ada, itu yang paling utama dan pertama itu harusnya efektif. Efisien itu kalau nggak keliru di urutan yang kedua. Atau kalau nggak malah ketiga setelah akuntabel. Nah ini sedikit aja kajiannya, kajiannya udah lama sekali. Mungkin teman-teman yang dari BPKP nanti bisa mengakses ya. Waktu itu swaklola antara teman-teman LKPP dan BPKP di tahun 2011. Oke, itu dari sisi konteks ekonomi. Nah, sekarang kita akan geser sedikit nih value for money di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu seperti apa. Nah, berarti kalau kita sudah berbicara value for money dan itu dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, nah ini benar-benar kita harus memahami dulu apa pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya harap teman-teman yang ada di sini hafal semua ya. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini kalimat sangat sakti sekali Bapak Ibu ya, powerful sekali. Dan saya meng-highlight yang kaitannya dengan identifikasi kebutuhan. Karena kebutuhan inilah yang menjadikan kantor kita akan bergerak maju. Ya, kita tidak berbicara keinginan, tapi kita berbicara identifikasi kebutuhan. Makanya kebutuhan inilah yang benar-benar nanti akan menjadi apa istilahnya penggerak di dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kita. Jadi sebetulnya definisi ini sangat powerful sekali. Kemudian mulai tadi seperti kita sampaikan sejak Perpres 16 2018 akhirnya muncul nih tujuan pengadaan. Jadi kalau tadi definisinya memperoleh barang atau jasa dari APBN, APBD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, ya yang prosesnya dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, sekarang ada tujuannya dideklar di sini. Tujuan yang pertama apa? Tujuan yang pertama dan utama value for money. Nah, didefinisikan menghasilkan barang atau jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Nah, di sini ada notasi, ada kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Oke lah, ini kita karena ini udah given, kita reserve dulu, kita terima dulu. Tapi yang perlu kita pahami, ternyata tujuan pengadaan itu tidak hanya value for money, gitu kan? Tujuan pengadaan adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri juga, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Kementerian Lembaga Perangkat Daerah itu nanti meletakkan tujuan organisasinya tidak pada kerangka value for money, ya sebetulnya sah-sah saja. Contoh misalnya, sekarang ada euforia secara masif ya di seluruh Indonesia. Tujuan kita adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi serapan P3DN, TKDN, kemudian PDN itu benar-benar dipush sedemikian rupa. Dan itu tujuan yang kedua. Dan ketika kita mempush tujuan ini, ya mohon maaf seringkali tidak akan sejalan dengan prinsip value for money. Kenapa? Ya karena kita tahu sendiri kita menggunakan produk dalam negeri itu karena tujuannya dalam rangka meningkatkan kualitas perindustrian yang ada di dalam negeri gitu kan. Kita nggak berbicara konteks pengadaan. Kenapa? Ya kebutuhan kita dibuat pada kebutuhan yang level paling standar saja. Artinya begitu kita meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, konsep value for money-nya itu lebih kepada konsep ekonomis menggunakan produk-produk TKDN atau PDN tadi. Jadi balik lagi ya, jadi kita akan kontradiktif ketika ngomong value for money, tapi tujuan kita adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan lain sebagainya. Karena ini tujuan kita bisa pilih salah satu, tidak semuanya akan wujud, Bapak Ibu. Ya, kita boleh fokus kepada salah satu. Misalnya ketika kita berbicara di sini uh, ada pengangguran, di sini ada teman-teman yang di layoff ya, ada pekerja-pekerja yang kebetulan kehilangan pekerjaannya. Makanya kan dari teman-teman Kementerian BU kan sering kan ketika
mereka mendeklar sebuah proyek konstruksi di suatu tempat, mereka akan memberikan himbauan atau bahkan memberikan ketentuan bahwa harus memberdayakan tenaga-tenaga entah itu tenaga kasar ataupun terampil di area-area tadi. Kenapa? Karena tujuan pengadaannya bukan sekedar mencapai value for money, tapi mendorong pemerataan ekonomi tadi. Nah ini yang kita harus benar-benar pahami bahwa dari tujuan ini seringkali tidak akan semuanya terpenuhi. Kita bisa fokus kepada salah satu saja. Mana yang menjadi pilihan dari kementerian lembaga pemerintah daerah kita. Tadi ini pun juga jangan nanti terus tiba-tiba ya semuanya harus terpenuhi ya. Kalau semuanya terpenuhi berarti kita belum paham nih value for money itu seperti apa. Coba nanti kita tunjukkan. Nah ini, jujur saya agak kesulitan ketika berbicara value for money dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenapa? Karena belum ada penjelasan yang apa istilahnya yang cukup prudent dan proven ya yang ada ya. Makanya ini saya berharap teman-teman nanti yang ada di sini bisa ikut pelatihan ITC SCM ya bukan promosi ya. Cuman di pelatihan ITC SCM tadi ada sebuah konsep yang sangat-sangat luar biasa, sangat bagus ya. Ini juga merupakan konsep empiris yang di sana ada sebuah teori yang namanya teori value creation model. Jadi ini nanti teman-teman akan dapat ketika ikut pelatihan yang level 1 ya di ITC SCM ya. Nah, di sana ternyata value for money itu dirumuskan menjadi beberapa parameter-parameter yang memiliki hubungan yang unik ya. Ya, jadi yang value for money adalah perkalian dari kualitas dibagi service level ya, oke. Jadi perkalian dari kualitas dan service level yang berbanding terbalik dengan time of deliverable dengan biaya cost. Jadi kita ngomong di sini biaya ya, bukan ngomong harga. Harga itu salah satu pembentuk biaya. Nah, jadi ternyata value for money itu akan related dengan kualitas dan layanan, ya akan segaris dengan kualitas dan layanan. Tetapi akan berbanding terbalik dengan waktu dan biaya. Nah, di sini sudah ada kejelasan nih. Anda pengen value for money bagus, ya biayanya mohon maaf nih harus bagus gitu loh. Karena kalau biayanya nanti terlalu rendah, ya value for money-nya pun juga akan tertarik turun. Nah, ini bagaimana simulasinya? Ini beberapa kali saya presentasikan ya di beberapa direksi dan teman-teman direksi di beberapa BUMN itu sangat tertarik ya dengan model seperti ini karena begitu begitu gamblang nantinya. Nah, jadi kalau kita merumuskan, jadi manusia hidup itu idealnya pengennya dapat seperti ini ketika belanja barang atau jasa ya. Kita dapat kualitasnya, kita dapat layanannya, kita dapat waktu yang tidak terlalu lama, waktu tunggu yang lead time yang tidak terlalu lama. Dan itu tadi harganya terjangkau ya, biayanya terjangkau. Ini ini harapan kita sebagai apa istilahnya ya, sebagai sebagai manusia yang punya harapan atau cita-cita yang ideal ya, muluk-muluk ya. Kalau bahasa saya ideal. Makanya ideal itu seringkali susah tercapai. Kenapa? Tidak ada Bapak Ibu pengen dapat barang berkualitas, layanannya oke, waktunya tidak terlalu lama, tapi biayanya murah. Nggak ada. Contoh sederhana Bapak Ibu, bandingkan ke biro pengiriman dokumen ataupun barang. Entah itu Tiki, JNE, JNT, whatever apapun itu. Mesti yang namanya layanan cepat, one night service, semalam sampai, whatever apapun istilahnya itu harganya akan berbeda dengan yang reguler. Reguler 3 hari 1 minggu. Begitu kita ngomong one night service, semalam sampai, layanan semalam sampai dan waktu yang lebih cepat, itu berarti kita harus mengalokasikan biaya yang lebih mahal. Makanya biaya ekspres itu 2 kali, 3 kali biaya untuk reguler. Jadi ideal ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak pernah ada. Itu saja. Makanya kalau bahasa saya ini utopia, atau bahkan saya kadang menyebut halusinasi. Input sekecil-kecilnya mendapatkan output sebesar-besarnya. Itu malah lebih, mohon maaf, lebih dolim lagi kalau bahasa saya. Bagaimana realita yang terjadi di lapangan? Realitanya begini. Ini yang terjadi di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, jadi begitu value for money-nya itu kan tertarik kepada cost focus. Ya, kita hanya fokus kepada pembiayaan. Kita mencari barang-barang yang paling murah, jasa-jasa yang paling murah. Yang terjadi apa? Bayangkan tadi Bapak Ibu, value for money tadi di tengah. Dari kualitasnya kita memperoleh yang seperti ini. Tapi ternyata begitu value for money terdorong kepada biaya, kita berorientasi kepada biaya, maka yang terjadi kualitas menurut tertarik turun kan, layanan juga tertarik turun, apalagi waktunya. Mohon maaf, barang-barang murah jangan minta cepet dong, kan begitu. Ini yang terjadi realita di pengadaan barang dan jasa pemerintah kita. Karena kalau kita masih mendefinisikan value for money hanya berbasis, berorientasi, berfokus kepada biaya, apalagi harga, ya inilah realitanya. Makanya mohon maaf nih, pengadaan barang dan jasa di pemerintah kok beda ya dengan yang di swasta ya? Apa sih bedanya kan begitu kan? Seringkali muncul pertanyaan seperti itu kan?
Ya ini karena kita cost focus, ya kita berorientasi kepada pembiayaan. Apalagi kalau berorientasi kepada harga lebih hancur-hancuran lagi. Padahal kalau kita berorientasi kepada quality ya, kepada kualitas, maka yang terjadi value for money akan tertarik ke kualitas. Begitu value for money tertarik kepada kualitas, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Biayanya jadi memanjang kan di sini ya. Coba perhatikan Bapak Ibu di sini kan. Biayanya jadi memanjang nih. Nggak ada barang yang berkualitas itu harganya murah. Nah ini kan harganya memanjang nih. Ya, tadi kan cuma di sini saja nih, berada di titik sini. Tapi ternyata ini ketarik ke sini. Artinya biayanya harus lebih mahal dong. Kayak tadi saya sampaikan, pengiriman ekspres dan reguler, ya mohon maaf, 2 kali lipat, 3 kali lipat perbandingannya. Yang ekspres 3 kali dari reguler, kan begitu. Nah, kalau waktu, ya waktunya juga akan tertarik. Kalau kita mengandalkan kualitas, misalnya kita membangun rumah dengan estetika yang sangat-sangat detail gitu ya, ya otomatis waktunya jadi panjang. Udah kualitasnya oke, detailnya keren gitu kan, tapi ya harus dialokasikan waktu yang lebih memadai. Termasuk juga nanti tingkat layanannya. Jadi benar-benar Bapak Ibu teman-teman semuanya orientasi kita kepada 4 kualitas yang mempengaruhi apa istilahnya value for money ini benar-benar harus kita perhatikan karena kita nggak bisa memilih semua dalam realitanya ya. Apalagi kalau kita berorientasinya kepada waktu. Nah, ini beda lagi. Kalau kita berbicara waktu, misalnya kondisi emergensi. Pada sebuah kondisi emergensi, kita pengen barang dan jasa yang standar saja, yang penting mencukupi kebutuhan kita. Layanannya kalau perlu saya yang datang sendiri ke sana, saya yang ngambil sendiri barang dan jasanya. Penyedia nggak usah ngirim, ongkos kirim saya tanggung, ya kan? Bahkan biayanya berkali-kali lipat pun nggak ada masalah. Itu realita ketika kita menghadapi kondisi emergensi. Makanya sebelumnya ini nanti akan related ketika kita akan menjelaskan pengadaan-pengadaan yang basisnya darurat itu kenapa kok harganya tidak seperti biasanya. Kalau kita ngomong masker harga per boxnya dulu adalah 50.000 kondisi normal, begitu dinyatakan pandemi darurat kesehatan bulan Maret, April, Mei 2020, maka harganya menjadi luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena semua orang pengen cepat dan begitu pengen cepat orang berani bayar mahal. Bahkan mereka bisa self-service melayani diri mereka sendiri mengambil barangnya dengan pembiayaan yang mungkin lebih mahal. Nah, kondisi emergensi ini yang tepat adalah value for money diarahkan kepada time focus. Ya, ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi time focus, kondisi emergensi. Nah, kalau kita realitanya bagaimana? Realitanya sebenarnya kalau value for money itu adalah optimasi. Makanya tadi saya selalu sampaikan dalam konteks ekonomi pun value for money itu adalah optimasi dari ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, bukan efisiensi yang berdiri sendiri. Makanya banyak yang gagal paham ketika ngomong value for money, kok hanya mendasarkan kepada efisiensi. Ini nonsense gitu loh. Teori dasarnya nggak begitu gitu loh. Kenapa implementasinya jadi seperti ini? Dan ini salah kaprah mendarah daging ke seluruh republik ini kan mengerikan sekali. Berarti mohon maaf nih ada yang keliru dulu dalam penyampaiannya. Nah, makanya sekarang kita lihat Bapak Ibu beberapa implementasi value for money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Ini saya yakin teman-teman sudah menerapkannya dan sudah sangat paham sekali. Jadi misalnya penerapan value for money dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu yang pertama ya, yang utama adalah dalam kerangka kita menyusun spesifikasi. Makanya dulu senior kita Pak Agus Prabowo, Pak mantan kepala LKPP ya, itu beliau menyatakan the devil is in the detail gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita merancang spesifikasi dengan detail, menjawab apa menjelaskan kebutuhan-kebutuhan kritikalitas kita, maka kita tidak akan disamaratakan mencari barang atau jasa yang mohon maaf standar-standar saja gitu. Makanya spesifikasi ini harus detail. Nah, kenapa? Ya karena begini. Jadi spesifikasi itu ternyata ada karakternya dan karakter spesifikasi itu adalah uh, merupakan gambaran real dari kebermanfaatan nilai uang tadi yang ada di dalam tujuan pengadaan tadi. Nah, ini kalau nanti teman-teman ikut pelatihan CPSP ya, Certificate Procurement Specialist ya, entah itu yang adakan mungkin MSTC atau yang mengadakan lembaga-lembaga lain. Nanti di pelatihan Certificate Procurement Specialist ini kita akan mendapatkan ilmu ini bahwa ternyata spek itu punya karakter. Karakternya apa? Ini kan juga di dalam pengadaan barang jasa pemerintah kan juga dinyatakan dengan apa? Dengan konsep yang sama juga kan. Jadi spek itu harus tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga. Jadi kalau dalam konteks yang best practice ya, ya ini basisnya ke SKKNI, ini kita tidak menggunakan konsep tepat penyedia karena penyedia itu tergantung. Kenapa? Ya kalau memang penyedia yang memang proven itu memang ada ya tidak ada masalah. Tapi manakala kebutuhan barang dan jasa kita itu menjadi vital, ya kadang kita mencari barang dan jasa dari penyedia manapun yang penting kebutuhan kita tercukupi. Makanya di dalam konsep best practice ini lebih dilonggarkan lagi. Jadi value for money-nya diukur dari kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga.
Nah, kenapa kita perlu memahami spesifikasi dengan 5T tadi? Ya, karena kalau speknya tidak jelas, tidak benar, operasi bisa berhenti nih. Barang yang dibeli mungkin saja rusak dan tidak dapat digunakan. Barang yang dibeli mengandung material yang dilarang negara. Nah, ini kita ngasal aja spek. Begitu kita taruh speknya, waduh ini barang masuknya red zone nih. Begitu kita tunggu barangnya kenapa nggak datang-datang? Oh ternyata ditahan di bea cukai. Kenapa? Ini ada beberapa prosedur-prosedur yang harus dipenuhi karena dia termasuk kategori red zone tadi misalnya. Gitu. Kemudian mesin yang dibeli tidak bekerja dengan sempurna. Nah ini beberapa kejadian ya, apalagi ketika teman-teman menggunakan e-purchasing tapi tidak aware dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ada di e-purchasing tadi. Contoh misalnya di e-purchasing itu seringkali penjualan genset, generator set itu hanya unit gensetnya saja. Ya, automatic panelnya itu seringkali dijual terpisah. Nah, kita kan pede banget kadang, ya udahlah pokoknya processing JZ itu kan, beli merek A itu kan. Begitu datang kok nggak bisa nyambung dengan listrik kita, kelistrikan kita. Iya Pak, kan Bapak cuma beli gensetnya. Coba diperhatikan lagi. Nah, makanya ini juga pernah kejadian dulu ketika mendampingi teman-teman puskesmas itu beli dental unit ya. Dental unit itu ternyata di dalam katalog itu dental unit saja tanpa kompresornya. Padahal dental unit supaya bisa beroperasi ada kompresornya. Katanya kompresor dijual terpisah. Waduh, ini jadi nggak value for money nih. Kenapa? Puskesmas sudah dianggarkan beli dental unit itu yang bisa berfungsi, bukan dental unit yang hanya sekedar unitnya yang belum bisa digunakan karena tanpa kompresor. Nah, gitu. Atau juga jumlah barang yang dibeli terjadi berlebih, kemudian meningkatkan inventory kadaluarsa termasuk. Nah ini barang dan jasa, penyedia barang dan jasa tidak memberikan jaminan pemeliharaan atau purna jual yang memadai. Ini sering kali misalnya kemarin ada misalnya pengadaan sewa mesin fotokopi. Biaya yang dialokasikan satkernya itu hanya untuk biaya sewa mesinnya. Nah, kadang di birokrasi itu kan ada, mohon maaf nih agak lebay. Ya pokoknya kalau mesinnya rusak ya kamu dari perusahaan yang menyewakan mesin ya tolong dong diperbaiki. Nah kalau nggak ada alokasi pembiayaannya di sana, speknya juga nggak muncul kayak begitu. Bagaimana mungkin saya akan mendeploy atau mengirimkan orang untuk memperbaiki itu? Mengirim orang memperbaiki itu butuh cost, butuh biaya. Lah, sedangkan spek kita tidak pernah ada spek yang untuk apa tim teknis tadi termasuk korelasi pembiayaannya juga nggak ada. Nah ini seringkali Bapak Ibu di pengadaan bahasa pemerintah itu ketika menyusun spesifikasi tidak detail, tidak dilengkapi dengan kritikalitasnya, kita akhirnya terjebak kepada barang dan biasa yang common yang seringkali akhirnya dari sisi efektivitas tidak menjawab kebutuhan kita. Makanya kalau di dalam CPSP itu ada spesifikasi itu ada elemen kuncinya, ada poin umum pertimbangan dan ada isu-isunya. Ini kita nggak akan baca detail di sini ya. Karena sebenarnya kalau pengen bahas detail, kita kaitkan dengan money follow program dalam konsep perencanaan. Wah ini lebih keren lagi. Tapi kemarin saya sudah mendapatkan beberapa paper dan beberapa pendekatan-pendekatan yang ada di birokrasi kita untuk proses perencanaan money follow program itu ternyata memang nanti akan related dengan value for money ini, tetapi nanti kita butuh waktu yang lebih longgar lagi untuk bisa. Makanya saya hanya berorientasi kepada pengadaan barang jasa pemerintah dulu. Kemudian bagaimana implementasi value for money terhadap pembiayaan atau biaya? Kita nggak ngomong harga ya, harga itu hanya salah satu unsur. Jadi Bapak Ibu teman-teman saya yakin sudah sering melihat seperti ini ya. Ya ini banyak model-model kajian best practice pengadaan yang menyatakan seperti ini. Uh, ada juga kemarin dalam reportnya WHO terkait dengan bagaimana pembelian barang yang berteknologi tinggi di sektor kesehatan itu juga menggunakan konsep seperti ini. Jadi seringkali ketika kita beli barang atau jasa itu yang kita mohon maaf ya, yang kita perhatikan itu seringkali hanya biaya initial cost-nya di sini, pembelian awalnya. Nah ini yang tadi saya sebut dengan kegagalan tadi. Kenapa? Speknya nggak muncul, pembiayaannya pun juga nggak muncul. Padahal ketika kita beli genset tadi ya di sini ya, berarti di sini kan ada biaya pengiriman. Oke, biaya pengiriman sudah ditanggung oleh penyedianya. Kemudian instalasinya udah ada belum? Sorry. Instalasinya udah ada belum? Oh, instalasinya udah include. Tapi tadi panelnya ternyata dijual terpisah. Nah, jadi kalau ternyata dalam penyusunan speknya itu tidak detail, ya, tidak mengakomodir beberapa aktivitas-aktivitas yang ada, kalau teman-teman yang sudah belajar work breakdown structure gitu ya, work breakdown WBS itu kan kita tahu bahwa setiap aktivitas itu akan memunculkan konsekuensi pembiayaan. Sama sebetulnya ketika kita beli barang jasa apapun itu, kalau kita terjebak saja kepada biaya pembelanjaan awal atau initial cost, nah disinilah kegagalan pengadaan yang kita jalankan. Nah, apalagi, wah pokoknya yang dimenangkan yang paling murah, paling murah, paling murah ya wes lah. Kita nggak usah diskusi lah. Kenapa? Kita harus belajar lagi gitu kan. Karena kalaupun berdebat di konteks ini, nanti juga akhirnya jadi useless lah. Kenapa? Ya karena memang belum nyampe gitu kan. Makanya Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara value for money di dalam pembiayaan, penyusunan aspek pembiayaan, itu harus rigid mungkin dan related dengan spesifikasi yang tadi disusun. Kayak tadi misalnya butuh tim teknis, butuh tim ahli, atau butuh tenaga administrasi. Tapi ternyata di sana nggak dikeluarkan pos pembiayaannya, itu sama juga bohong gitu kan. Kita menyuruh orang melakukan sesuatu, tetapi kita tidak pernah memberikan
reward yang memadai terhadap pekerjaan orang tadi. Ini ada benar juga gitu kan. Makanya makanya implementasinya sederhananya begini. Nah, ini contoh ya, ini saya berikan contoh ya. Ini beberapa bahan-bahan dari teman-teman ketika ikut TOT ya. Kalau teman-teman dulu pernah ikut TOT ya, kalau sekarang namanya fasilitator ya. TOT di LKPP dulu ada bahan materi yang seperti ini ya. Jadi barang itu saja komponen komponen pembentuk biayanya ada bermacam-macam, tergantung kompleksitas barangnya. Kalau kita menggunakan barang-barang yang berteknologi tinggi, itu selain ada harga barangnya, ya harga ya, ada biaya transportasi, pemasangan, pelatihan, suku cadang, peralatan pendukung, jaminan, termasuk kita mengalokasikan keuntungan dan overhead dan PPN kalau memang belum teralokasikan, kan begitu. Ini barang-barang yang high tech, teknologi tinggi, mesin, ya, dan lain sebagainya. Struktur biayanya komplit, detail ya. Kalau nggak detail ada yang satu kurang, ya mohon maaf nanti layanannya nggak akan maksimal. Ini berbeda dengan barang-barang yang sifatnya relatif standar. Ketika kita ngomong barang-barang yang relatif standar seperti ini, alah kalau cuma seperti ini modelnya pompa standar ya kita nggak perlu pelatihan, kita nggak perlu istilahnya sedetail dari barang-barang yang teknologi tinggi seperti ini. Kita bisalah dengan barang kita. Jadi yang nggak ada di sini adalah peralatan pendukung dan apa istilahnya tadi peralatan pendukung dan ini pelatihan. Ini nggak perlu karena bisa kita, apalagi kalau sekedar barang-barang yang sifatnya sederhana. Ya paling banter paling kita tambahkan biaya transportasi. Kalau beli kita dalam jumlah yang masif ya biasanya biaya transportasi bisa dinafikan karena itu sudah menjadi benefit yang diberikan oleh penyedia kepada kita. Nah ini bagaimana pembiayaan itu akan related ya dengan value for money tadi. Kita salah ataupun kita kurang dalam mendetilkan ya secara otomatis outputnya nggak akan outcome-nya nggak akan tercapai. Outputnya dapat barangnya tapi outcome-nya nggak akan dapat. Nah, berarti value for money-nya nggak akan terwujud di sini. Nah, penting sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, kita itu perlu mempelajari konteks bagaimana rantai pasok atau supply chain management ya. Ini seringkali menurut saya menjadi sebuah pendekatan yang sangat powerful sekali ketika kita ingin menaruh sebetulnya value for money itu dalam konteks apa gitu kan. Kita harus melihat dari konteks yang lebih makro, yang lebih besar lagi. Yang bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan salah satu riset dari Center for Supply Chain Research dari Penn State University ya. Ini di sana dinyatakan bahwa kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, kalau kita hanya berorientasi kepada belanja, ya purchasing, kita berorientasi kepada purchasing, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika kita berorientasi kepada purchasing saja, maka yaitu tadi ekosektornya orang pengadaan atau orang belanja. Ya pokoknya mencari barang yang ya sebagus mungkin. Konteksnya orang pengadaan. Tapi kalau ketemu dengan orang keuangan, ya orang keuangan tunggu dulu. Alokasinya gak sebanyak itu. Kamu beli barang-barang yang relatif standar saja. Kenapa? Ya karena memang belanja purchasing tadi tidak disupport oleh ya ini tadi strategic planningnya. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu dalam sebuah organisasi itu ada banyak fungsi-fungsi strategis ya, dan fungsi-fungsi strategis itu nanti akan saling bertautan. Makanya ketika kita dalam pengadaan barang dan jasa hanya menggunakan konteks pengadaan ansih semata, ya, purchasing semata, dengan proses perencanaannya, dengan penentuan syaratnya, bagaimana produksi manufacturing dan lain sebagainya, itu sebenarnya ketika kita masih terjebak kepada silo-silo seperti ini, kita masih seperti negara maju di kurun tahun 60-an. Jadi fragmented functional silo. Makanya kalau kita berbicara value for money, kita tidak hanya melihat dari sisi purchasing saja. Kita harus melihatnya dari berbagai aspek proses yang ada. Makanya sekarang kan diajarkan misalnya, kalau mau belanja perhatikan dulu di warehouse-nya seperti apa gitu kan. Sorry. Warehouse-nya masih ada barang atau tidak? Ini sudah mulai diperkenalkan kan secara terbatas gitu kan. Walaupun kadang implementasinya juga belum terlalu ini ya. Warehouse-nya bagaimana gitu kan. Kemudian inventory-nya seperti apa, penyiapannya. Ya. Kemudian bagaimana nanti transportasinya. Itu kan seharusnya sudah mulai dipikirkan. Dan bagaimana kalau ini barang-barang yang teknologi yang kita tergantung kepada penyedianya. Berarti ada customer service management yang harus dikelola. Nah kan ternyata beli barang atau jasa apalagi semakin teknologinya kita nggak bisa mendasarkan kepada fungsi-fungsi silo tadi saja. Jadi nggak boleh ego sektoral. Di kurun 1980-an pernah terjadi sebuah optimasi di mana bagaimana ketika outbound dan inbound itu diintegrasikan. Jadi physical supply ya, physical supply and physical distribution-nya itu sudah mulai dikelola secara sinergi, secara berkesinambungan, berhubungan. Tapi ternyata konteks ini itu pun juga ternyata masih ada ego sektor juga. Kita berbicara persediaan secara fisik dan kita berbicara proses pengiriman. Ini dua mata sisi yang seringkali masih, mohon maaf, ego sektornya juga masih muncul. Makanya akhirnya pendekatan kurun 1980-an ada pendekatan yang namanya logistik, di mana menggabungkan antara physical supply dan physical distribution dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ternyata konteks logistik pun dari beberapa
penelitian ilmiah itu ternyata juga tidak memadai kalau kita mau berbicara pengadaan barang dan jasa dalam konteks yang lebih besar lagi. Makanya pendekatan sejak krisis 98 itu mulai dimunculkan disiplin ilmu baru di mana proses logistik itu juga harus berkorelasi dengan perencanaan strategis, bagaimana integrasi sistem informasi, ya, bagaimana konteksnya dengan marketing dan penjualan, ya, termasuk juga dengan bagaimana supaya relationship management yang ada. Nah ini kita berhenti di sini dulu, tempat saya ada adzan, kita tunggu biar adzannya anu dulu ya, mohon izin 2 menit. Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan pengadaan itu eh, ya 4L lah. Kita harus update peraturan terkait dan terkini lah. Jadi constraint-nya, batasannya adalah seharusnya peraturan dan bagaimana logika terbaik ya. Logika terbaik, best practice dan sebagainya. Nah itulah optimasi kita ya. Optimasi kita pada seharusnya peraturan dan bagaimana logika terbaik. Sayangnya hari ini kita masih memakai apa? Boleh nggak boleh berdasar aturan. Itu aja yang saya tambahkan dalam kesempatan eh, ada adzan di tempatnya Pak atas itu ya. Kita hanya selalu bertanya, ini boleh nggak boleh? Ya, gitu aja. Harusnya kan tidak sekedar itu. Harusnya bagaimana sebaiknya itu. Sebaiknya lupa. Bahkan kalau terjadi, Pak tolong Pak dibuatkan aturan detailnya. Nggak usah minta aturan detail lah itu apa detail HDP ya. Detail adalah neraka bagi kita, menyulitkan bagi kita. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi Pak atas lagi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya sepakat dengan apa Pak Muji tadi ya. Jadi kita itu sementara ini masih berorientasi kepada legal audit ya. Padahal harusnya tadi yang kedua tadi ya dengan apa best practice yang paling terkini itu harusnya bisa menyelesaikan itu. Tapi memang ya ini perjuangan kita semuanya untuk bisa mengarahkan ke arah sana supaya nanti konteks pengadaan kita juga tidak tertinggal terlalu jauh dibandingkan konteks-konteks pengadaan yang ada di tempat-tempat yang memang sudah mereka proven ya. Oke, jadi sebenarnya kalau definisinya ya, saya ambilkan dari Turban Trainer and Porter. Ini kalau teman-teman di modulnya LKPP ya, terkait dengan pengantar rantai pasok, di sana ada ya, saya mengambil tema yang dari Turban Trainer and Porter, bahwa ini adalah sebuah sistem antar fungsi-fungsi operasional yang strategis, yang berperan mengelola tugas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan di semua lini, mulai dari hulu, internal, dan hilir. Dan yang menarik di sini, begitu kita ngomong konsep best practice ya, itu mesti kata efisien taruh di belakang, Pak. Ya, terpadu, terencana, terukur, efektif, baru kita ngomong efisien. Oke, ini kita percepat saja supaya nanti bisa lebih banyak diskusi, karena ini sudah ada di modul pengantar rantai pasok di LKPP ya. Nah, ini sebenarnya gambarannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara dari sisi rantai pasok eksternal, di mana kita itu akan belanja ke orang lain, ke perusahaan lain ya. Perusahaan ini pun juga punya proses bisnis yang luar biasa ya. Nah, ini gambarannya. Ini ketika kita melihat dalam konteks rantai pasok eksternalnya, kita punya duit nih, tetapi belum tentu kita yang menentukan. Kenapa? Ya kalau belanja kita, mohon maaf nilainya kecil ya, penyedia atau pabrikan barangnya juga nggak akan tertarik dengan belanja kita. Jadi di sisi konteks eksternal saja rantai pasok ini benar-benar harus kita pelajari, harus kita benar-benar
gunakan pendekatan-pendekatan yang paling sahih, paling valid, yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dari konteks rantai pasok eksternal. Nah, kalau dari sisi internal, lebih parah lagi. Kenapa? Setiap proses bisnis itu sudah ada fungsi-fungsi tertentu. Setidaknya saya menggunakan pendekatan dari supply chain operating reference model ya, yang dari teman-teman Epix Amerika itu ya. Jadi teman-teman di Amerika itu memberikan gambaran begini bahwa kalau tadi kita berbicara rantai pasok eksternalnya, sekarang kita lihat rantai pasok internalnya. Di internal organisasi kita atau your company ini ya, ada beberapa fungsi-fungsi utama ya. Ada fungsi plan, perencanaan, ada fungsi source, pencarian pasokan, ada fungsi make ya. Make itu bisa manufacturing atau proses untuk mendistribusikan. Kemudian deliver, bagaimana menyajikan barang dan jasa yang kita hasilkan tadi. Sourcingnya bagus, returnnya berupa pembayaran kepada supplier. Tapi kalau ternyata sourcingnya nggak bagus, kita klaim kepada suppliernya, minta ganti kan begitu, returnnya begitu. Tapi dari sisi deliver juga ada returnnya. Kalau kita memberikan layanan yang bagus kepada masyarakat, returnnya adalah kita tidak kena komplain, bahkan kita memperoleh pendapatan, itu returnnya. Tapi kalau ternyata barang dan jasa ataupun layanan yang kita deliver itu barang dan jasa yang mohon maaf tidak sesuai dengan ekspektasi customer kita, ya returnnya ya mohon maaf, diviralkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini gambarannya. Ya, jadi ada rantai pasok eksternal, ada pasok internal, dan ini sebenarnya harus kita kelola tadi dengan pendekatan-pendekatan yang paling proven ya. Jangan jangan hanya pendekatan legal karena pendekatan legal itu sangat terbatas sekali narasi-narasi aturan itu. Nah, sekarang nih terakhir. Ini pertanyaan untuk kita semua, renungan untuk kita semua. Oke, saya cinta Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman semuanya juga cinta Indonesia. Tetapi apakah cinta ini harus membabi buta? Kan tidak. Kalau kita berbicara value for money tadi, kita itu punya orientasi paling utama. Apa itu? Bagaimana outcome dari tujuan dan sasaran di organisasi kita itu terwujud melalui pengadaan barang atau jasa. Ya, karena kalau dikorelasikan dengan konteks money follow program itu lebih keren lagi bahwa perencanaan kita juga nggak bisa perencanaan yang biasa-biasa. Perencanaan yang sekedar menghabiskan anggaran nggak bisa seperti itu. Makanya di sini ada sebuah renungan. Bener nggak sih kalau kita pengen mau menjadi negara maju terus tiba-tiba kita mengorbankan semua konsep layanan hanya menggunakan produk-produk mohon maaf dalam negeri yang sebetulnya itu sendiri akan malah berkontradiksi dengan pelayanan itu sendiri. Saya ingatkan, Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan 27 triliun dana orang Indonesia itu lari ke Malaysia dan Singapura dalam bentuk layanan kesehatan. Bayangkan 27 triliun, artinya orang kaya di Indonesia itu banyak gitu loh. Kenapa mereka sampai ke negara tetangga? Nah ini karena ya ini kita cinta Indonesia, tapi kita lebih cinta lagi kesehatan gitu loh. Dalam konteks berpikirnya individu, kesehatan itu yang paling utama dan apapun caranya menafikan ekonomis, menafikan efisiensi. Yang penting efektivitas, saya bisa sembuh, saya bisa oke. Okay. Kan begitu kan? Nah, ini sebuah renungan bagi kita semuanya. Apakah kita akan membiarkan kita terdrive oleh narasi regulasi yang tadi sampaikan oleh Pak Muji tadi ya, bahwa kita kita sementara ini memang berorientasi kepada legal update saja. Tapi bagaimana best practice kekinian yang terbaik itu seringkali masih terabaikan dan ini PR kita semuanya di sini. Mungkin demikian, Bang Jeffrey. Silakan kalau ada teman-teman yang mau diskusi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas materinya. Sangat luar biasa materinya Pak. Yang memberi pemahaman juga kepada kami semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita buka forum diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Atas, silahkan dengan mengklik tombol raise hand atau bisa juga mengajukan pertanyaan melalui tombol chat Bapak Ibu sekalian. Baik, sambil kita tunggu, di sini ada dari Pak Wahyu Tri Prasetyo ya. Resensi apakah sudah ditampilkan seperti itu Pak Atas? Resensi Ini Pak maksudnya apa nih Pak Wahyu? panitia nih, dari panitia nih. Untuk sertifikat. Absensi. Absensi. Absen. Oke, baik. Absen, absen Pak, absensi Pak. Oke Pak, selanjutnya ada yang resen Pak dari Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman langsung Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Makasih Pak Jeffrey, makasih Pak Langsung. Yuda atas kesempatan yang diberikan. Baik Pak Jeffrey, langsung aja. Eh, Terima kasih pencerahan yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Pak, saya mungkin lebih ke praktek sehari-hari yang sudah kita terapkan dalam PBJ ya. Pak Yuda, mungkin mohon komentarnya dalam rangka mengejar value for money. Sekarang ini kan ada banyak
himbauan nih yang sedang kita hadapi. Saya kok lebih pada kadang-kadang mengutamakan agar mungkin saya orang yang kaku ya Pak ya. Saya sih sebenarnya udah mulai goyah nih dengan nasihat-nasihat dari Pak Muji gitu ya. Tapi saya terkadang terlalu terlalu ini Pak. Karena mungkin saya karena jabatannya pegawai negeri. Kalau Pak Muji sekarang udah resign agak bebas sih ngomongnya ya. Eh, Kalau saya Pak lebih kaku, nggak tahu apakah karena memang saya pegawai negeri atau gimana. Saya lebih mentaati pada regulasi. Contoh kasus Pak, ketika kita mengadakan laptop, walaupun sebenarnya surat edaran dari LKPP itu eh, katakanlah himbauan ya. Tapi sekarang teman-teman lebih takut Pak, walaupun sebenarnya bukan saya tidak cinta produk Indonesia, tapi di satu pihak tantangannya kan bagaimana produk kita ini lebih ditingkatkan mutunya. Yang maksud saya Pak yang mau saya contohkan, mana menurut Pak Yuda, mana lebih saya utamakan? Sekarang kan ada pembelian laptop nih Pak untuk pemberian pengadaan administrasi perkantoran di seluruh ya instansi lah dihimbau oleh LKPP agar menggunakan harga konsolidasi yang notabene memang produk dalam negeri. Tapi rasa-rasanya Pak layanan purna jualnya nggak jelas dan barang ini belum teruji sehingga semua orang ada kekhawatiran untuk membeli. Ah ini gimana Pak Bapak menjelaskannya kira-kira nggak usah contoh kayak alat kesehatan lah barangkali hal-hal rutin sehingga kadang-kadang ya kita yang penting kita taat pada aturan soal rusak atau enggak nanti 2 bulan lagi beli lagi 3 bulan lagi beli lagi gitu Pak tahu juga duit duit negara kok bukan dulu duit kita sendiri gitu loh maksud saya ini gimana Ya, Pak? Mohon penjelasan mungkin Pak Yuda sudah bisa menangkap maksud dari apa yang saya sampaikan barusan Pak. ya. Makasih Pak Jeffrey sama Pak Yuda Kasih. atas kesempatan yang diberikan. Baik, baik, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Pak Yuda, langsung Pak, Oke, tanggapin Pak. jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, tujuan pengadaan kita itu ada banyak ya. Salah satunya adalah pendayagunaan produk dalam negeri, salah satunya. Dan ketika itu menjadi apa istilahnya panglima kita pada masa-masa ini, maka mau tidak mau suka tidak suka ya kita memang berorientasi kepada himbauan ataupun apapun itu tadi bentuknya. Walaupun sebetulnya itu nggak related dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa kita. Jadi eh, kalau memang sudah disepakati bahwa kita akan membeli barang-barang yang TKDN ataupun PDN dengan berbagai konsekuensinya, ya, artinya kita tidak dalam rangka memenuhi tujuan pengadaan yang value for money. Kita sedang memenuhi tujuan pengadaan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pak. Dan itu juga salah satu tujuan juga. Makanya kadang yang kita seringkali kan galau ya, Pak, saya mengikuti himbauan itu memberi produk dalam negeri, boleh nggak? Ya kalau memang itu sudah dideklar dari PAKPA bahwa berorientasi semuanya kepada TKDN ataupun PDN di dalam identifikasi kebutuhannya, ya kita nggak perlu lagi mengkontradiksikan dengan value for money karena itu nggak jelas otomatis sudah kontradiksi Pak. Ya bahkan dari petinggi-petinggi kan saya sering dengar, pokoknya beli barang dalam negeri TKDN tertinggi, kalaupun rusak beli lagi kan begitu. Ada kan seringkali himbauan-himbauan seperti itu kan dalam sosial seperti itu. Ya karena memang ini proses pengadaan barang dan jasa itu digunakan sebagai mekanisme riset and development untuk barang-barang produksi tadi. Jadi kita itu ceritanya membantu tusinya teman-teman perindustrian. Itu harusnya kan mereka itu kan. Tapi itu dititipkan ke kita di pengadaan dan di pengadaan juga akomodatif. Kenapa? Karena tujuan pengadaan juga salah satunya itu, Pak. Makanya kalau sudah ngomong kita menggunakan barang TKDN atau PDN jangan ngomong value for money, Pak. Karena itu kontradiksi. Buktinya apa? Mohon maaf, Pak. Ini teman-teman banyak yang curhat nih. Pak, barang TKDN PDN, Pak, sudah murah, jelek. Terus gimana, Pak? Komentarnya, Pak. Sudah murah, jelek. Ini kalau kita kelarikan ke konsep value for money tadi, ini udah benar-benar kontradiksi. Kenapa? Kita benar-benar sudah tidak menggunakan konsep efektivitas lagi. Kita hanya terjebak kepada Maaf, konsep Pak Yuda, efisiensi. Pak Yuda, G. Pak Yuda, Pak Yuda, Silakan. Pak Yuda. Izin Pak, malah ada yang lebih mahal, tapi karena iming-iming TKD-nya sudah tinggi dan kualitasnya juga belum terjamin. Saya sih sebenarnya bukan merendahkan produk dalam negeri, Pak. Ini beban kita bersama bagaimana kita meningkatkan kualitas. Tapi sekarang dalam pilihan ini, menurut saya sangat jauh dari value for money gitu loh, Pak. Ah, Memang, Pak. kadang-kadang menjadi kontradiksi yang mana sebenarnya mau kita kejar dari pengadaan barang jasa ini gitu loh, Pak, maksud saya. Ya, jadi begini, Pak, sekarang. Saya berikan clue-nya. Perencanaan pengadaan itu tanggung jawabnya PAKPA, Pak. Ya. Perencanaan pengadaan itu tanggung jawabnya PAKPA. Kita orang pengadaan itu hanya memberikan masukan. Mana sih sebetulnya yang pengen dikejar dari tujuan pengadaan? Ya. Kalau PA dan KPA sudah concern ya udahlah pokoknya pakai barang-barang TKDN atau PDN saja.
Berarti itu sudah di-declare dalam identifikasi kebutuhan. Kita memang akan membeli barang-barang itu gitu kan. Makanya nanti ketika di-challenge, ini kok nggak value for money? Oh, dari awalnya memang itu bukan tujuan value for money kok. Kalau tujuan kita value for money, maka dalam identifikasi kebutuhan kita akan menuliskan sebanyak mungkin kritikalitas dari spesifikasi-spesifikasi yang ada. Contoh begini, Pak. Kalau Bapak pengen, contoh, saya berikan ilustrasi untuk teman-teman ya. Ketika kita berbicara value for money, air minum dalam kemasan itu tergantung lokasi dan waktunya, Pak. Kalau kita berada di Grey Alfamart Indomaret ya, saya sebut namanya, itu 600 miligram, 600 miligram, 600 mililiter itu harganya Rp3.000, Pak. Ya, value for money-nya di situ. Tapi begitu kita geser ke bandara, Pak, bukan 3.000 lagi, Pak. Sudah 10.000. Kita geser lagi di atas pesawat, 20.000, Pak. Padahal milihnya sama. Dan yang lebih heboh lagi, itu digeser ke venue-venue internasional, harganya bisa 100.000, Pak. Dengan milih yang sama, tetapi packagingnya berbeda, pakai gelas kristal gitu kan. Tapi tetap air putih, Pak. Air minum dalam kemasan juga gitu loh. Nah, itu gambaran, Pak. Bapak itu cari value for money yang seperti apa. Tapi kalau udah ngomong TKDN atau PDN, mohon maaf, itu bukan value for money, Pak. Itu tujuan kita dalam rangka membantu teman-teman Kementerian Perindustrian. Itu saja, Pak. Ya, makasih Pak Yuda. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau berdiskusi atau bertanya langsung ke Pak Yuda, kami persilakan. Nah, ini masukan dari Pak Muji ini luar biasa ya. Jadi seperti tadi kita sampaikan ya, apakah kita harus membeli barang-barang konsolidasi? Nah, ini kan sebenarnya di sini kan Pak Muji menyatakan juga tidak wajib juga kan ini ya himbauannya, Pak. Saya pernah datang ke salah Himbauan. satu OPD ya, salah satu OPD ya. Barang-barang yang konsolidasi tadi dipakai untuk Zoom panas, Pak. Bayangkan, Pak, dipakai untuk Zoom panas. Padahal sekarang semua kantor birokrasi itu tiap hari isinya Rata-rata Zoom semua Zoom. lah. Bayangkan, baru dibeli sudah sebentar Pak heng Pak panas Pak dan lain sebagainya. Nah ini realitanya begitu memang. Makanya kalau memang kita mau beli barang-barang yang berkualitas, ya kita benar-benar identifikasi kebutuhannya secara mendalam supaya kritikalitas tadi tidak bisa dijawab oleh barang-barang yang sifatnya masih barang-barang standar, apalagi TKDN atau PDN tadi. Jadi kritikalitas ini yang nggak perlu kita dorong di dalam, contoh tadi saya berikan implementasikan di dalam spesifikasi. Misalnya, ketika saya akan melakukan pemeliharaan alat alat apapun itu kan sebetulnya kan mereka sudah punya merek ya. Begitu kita ngomong mereka sudah punya merek ya mereka kan berarti satu kesatuan sistem dengan pemilik mereknya kan. Ya kita harus nilai berapapun itu kan mau pemeliharaan alat ya tinggal tunjuk langsung saja kan harusnya kan begitu. Tapi di kita kan kadang Hmm. mohon maaf sosok kelihatan pura-pura kan. Bandingin ini apaan sih wong pemeliharaan kok. Ya kan pemeliharaannya sesuai kepada yang memilih mereknya kan. Bapak ini nilainya di atas 1 miliar, nggak ada urusannya. Ini APBD, nggak ada urusannya. Makanya identifikasi kebutuhan dalam perencanaan umum ini nanti tolong teman-teman PA-KPA dibantu oleh teman-teman pengelola pengadaan yang ada di sini supaya kritikalitas-kritikalitas itu muncul dan ketika itu muncul teman-teman stakeholder yang lain pun juga membacanya juga dengan utuh bahwa oh ini nggak bisa ya. Misalnya contoh kemarin ada satu kampus yang menyatakan bahwa Pak saya butuh perangkat komputer yang akan digunakan untuk desain grafis ataupun coding ya, penyusunan database gitu kan untuk pemrograman. Ya kira-kira apa yang dibutuhkan dari komputer-komputer yang seperti itu? Kita butuh yang kritikalitas begini, begini, begini. Oke, cantumkan itu di dalam perencanaan. Sekarang challenge di dalam katalog tadi. Untuk produk-produk yang tadi katalog PDN atau TKDN tadi, itu sudah menjawab kebutuhan tadi belum? Kalau memang tidak ada recordnya sama sekali, ya sudah jangan paksakan untuk membeli yang ada di dalam katalog. Tapi belilah sesuai dengan identifikasi kebutuhan kita tadi. Ya, saya yakin komputer konsolidasi benar-benar akan mengalami kesulitan ya ketika harus mengelola komputasi yang apalagi yang komputasi tingkat tinggi, kemudian desain grafis saja juga itu sudah kewalahan gitu kan. Jangankan kan itu tadi ya saya ceritakan, ini curhat dari teman-teman di lapangan untuk Zoom saja panas gitu loh. Bayangin gitu Pak. Saya Benar. kemarin salah satu kampus juga, Pak, kami beli laptop itu ini Pak, kami mau install AutoCAD, Corel Draw dan lain sebagainya. Lah, jurusan kamu kan mau jurusan teknik, butuhnya yang kayak gitu. Ya itu tadi Pak, diminta untuk beli yang barang-barang TKDN Pak. Ya sekarang di kampus mana sih yang udah ada barang TKDN yang bisa untuk menyelesaikan aplikasi-aplikasi tadi? Udah ada belum? Belum Pak. Lah ngapain kamu paksakan beli di katalog? Identifikasikan kebutuhan kamu. Apa tadi? Kebutuhan kamu bahwa saya membutuhkan komputer ini untuk diinstal program ini, program ini, program ini. Karena Pak, karena ini jurusannya di Fakultas Teknik, apalagi arsitektur dan sipil.
Nah, hal seperti itu yang kritikalitas seperti ini yang kalau tidak dituliskan itu nanti akan menjadi jebakan bagi pemangku kepentingan lain, terutamanya teman-teman, mohon maaf ya, auditor ya. Saya melihat lah cuma komputer aja, merek apapun juga bisa kan begitu. Seringkali kan teman-teman kita kan bilangnya begitu, apalagi mohon maaf teman-teman, mohon maaf nih teman-teman yang mereka nggak lulus sertifikasi pengadaan itu kalau ngomong juga mohon maaf seringkali asal banget gitu kan. Alah bentuknya sama komputer, iya bentuknya sama, panjang lebar tinggi dimensinya sama, tapi kinerjanya beda kan. Di pengadaan kita kan diajari spesifikasi kinerja kan, kenapa kinerjanya nggak kita tampilkan sebagai spek kan begitu. Nah ini gambaran, jadi praktek empiris dalam implementasi value for money. Kalau memang kita tidak menggunakan salah satu tujuan pengadaan dalam hal ini adalah barang-barang TKDN ataupun PDN tadi. Monggo silakan kalau ada lagi. Baik, Pak Yuda. Artinya penguatan di identifikasi kebutuhan ya Pak ya, Betul. tahap awal ya. Baik Bapak Ibu, sekalian teman-teman, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kami persilahkan dengan mengklik tombol raise atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Nah, ini ada dari Pak Mulyadi, Pak. Iya, Pak silakan. Yuda. Silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Kebetulan rencananya mau beli melalui e-processing Pak, e-katalog, eh, yaitu pembelian printer. Namun terkait dengan PDN dan TKDN, harganya jauh lebih tinggi Pak, jauh lebih tinggi dari yang impor. Jadi kita cari-cari di browsing di e-katalog, harganya hampir 17.995.000 Pak. Setelah dilakukan tidak melihat PDN dan TKDN-nya, harganya normalnya sekitar 5.900.000. Jadi terkait kayak gitu Pak, bagaimana langkah kita untuk follow in money-nya untuk membeli produk tersebut Pak? Apakah kita buat justifikasinya dulu atau gimana Pak? Karena kalau kita paksakan hanya mampu tiga printer saja Pak. Padahal Ya, kita butuhnya 90 gitu. Mohon pencerahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yuda. Nah, ini kan kita kembali ke slide yang ini tadi ya. Kita ngomong dari konteks orang ekonomi ya. Saya nggak ngomong dari konteks orang pengadaan dulu ya. Dari konteks orang ekonomi, itu indikator value for money itu indikator alokasi biaya dan indikator kualitas pelayanan. Jadi itu baru di indikator alokasi biaya saja, ternyata barang-barang atau printer-printer TKDN tadi itu sudah nggak masuk, Pak. Kenapa? Kita sudah tahu ada produk-produk sejenis dengan kualitas yang relatif hampir sama, tapi dengan harga yang Ya, relatif lebih miring. Artinya dari konteks value for money indikator alokasi biaya, itu barang TKDN atau PDN tadi udah nggak nyambung Pak. Makanya tadi saya juga menekankan kembali, kalau memang orientasi kita value for money, maka pemenuhan tujuan pengadaan untuk meningkatkan pendayagunaan produk dalam negeri tadi itu harus kita kita mohon maaf kita nafikan dalam identifikasi kebutuhan ya, kita benar-benar konsep kepada alokasi biaya. Dalam hal ini kita menggunakan konsep ekonomis dan efisiensi tadi karena kita butuhnya misalnya 50 printer. Nah, kalau kita berikan TKDN, kita transaksikan di e-purchasing, dapatnya cuma 30 printer. Ya, kebutuhan organisasi kita kan nggak nyambung, Pak. Ya, jadi di iya. konteks alokasi biaya saja udah nggak nyambung. Apalagi dari kualitas pelayanan. Kita butuhnya 50 printer, misalnya, untuk berbagai kantor dengan kerumitan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi kita. Kan begitu. Nah, sekarang kalau Iya, Pak. dapatnya 30, berarti kan ada 20 layanan yang, mohon maaf nih, tidak bisa dilayani dengan printer tadi. Artinya, balik lagi ke sini, indikator alokasi biaya sudah nggak masuk, indikator kualitas pelayanan atau efektivitas juga sudah nggak masuk. Nah, makanya kalau memang mau, Oh, ini kayak pilihan hidup, Pak. Pilihan hidupnya begini. Tanyakan kepada PA-KPA-nya ketika menyusun perencanaan umum. Bapak itu mau oh, yang apa? Tegaskan, Bapak mau yang apa? Kalau Bapak mau beli barang-barang yang eh, pendaya gunaan TKDN atau PDN tadi, declare di sana. Kita akan beli sesuai dengan ada yang ada di purchasing. Tapi nyatakan dulu oleh PA dan KPA-nya. Tapi kalau Bapak masih concern kepada bahwa ini ada alokasi biaya yang harusnya mencapai 50 unit, kemudian ada kualitas layanan yang bisa mencapai 50 unit printer tadi gitu kan.
Ya berarti kan kita ngomongnya ini kita nggak cukup Pak kalau beli barang TKDN Pak. Kenapa? Dapatnya cuma 30. Makanya ini pilihan hidup Pak. Bapak Ibu ini pilihan hidup dan saya berharap teman-teman pengelola pengadaan, teman-teman pemangku kepentingan pengadaan itu memberikan analisis-analisis yang objektif seperti ini. Kita bukan tidak suka menggunakan produk dalam negeri, tidak, tapi produk dalam negeri harganya masih cukup mahal dan ini tidak relevan dengan penganggaran yang ada di kantor kita. Declare di sana. Karena yang namanya orang pengadaan itu mesti kata kuncinya satu, PPK tidak boleh mengadakan perikatan perjanjian apabila tidak tersedia cukup anggaran atau akan melampaui batas waktu anggaran itu mutlak, Pak. Anggaran Anda menyatakan, nah ini kalau bicara, nah ini sebenarnya nanti mungkin kita perlu diskusi eh, apa istilahnya money follow program itu ya. Ketika kita ngomong money follow program ya kita kita tidak hanya berbicara dari sisi duitnya saja, tapi kita melihat kepada programnya tadi, efektivitasnya tadi, Pak. Makanya ini tanyakan kepada pimpinan, mau yang bagaimana? Mau mengedepankan value for money dengan kombinasi ekonomis efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan organisasi kita, atau mau mengikuti tujuan pengadaan yang memberdayakan produk dalam negeri atau TKDN atau PDN tadi. Karena ini dua pilihan yang seringkali kontradiktif, Pak. Jadi harus dipilih. Kita nggak bisa milih dua, Pak. Kita seringnya kalau udah seperti ini, milihnya satu, Pak. Gitu ya, Pak Mul, gitu. Nah, ya, nanti silakan diskusikan dengan timnya. Saya tidak dalam posisi menjudge harus begini ataupun begini, tapi yang tidak, paling tidak ini ada objektivitas yang perlu kita bangun dulu di sisi PA dan KPA supaya tidak memberikan perintah-perintah yang kontradiktif. Perintahnya bareng TKDN PDN, tapi perintahnya dan take value for money. Mohon maaf, ini kelihatan banget PA KPA-nya nggak lulus sertifikasi pengadaan, Pak. Begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Halo, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Pak Jafri masih ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita dapat memahami materi ini mungkin jarang disampaikan secara detail dan lengkap. Alhamdulillah hari ini saya melihat Pak Atas sudah secara lebih lengkap daripada narasumber yang lain ya. Siap. Dan semoga ini membawa manfaat bagi kita dan mungkin nanti akan banyak didengar oleh orang lain yang tidak ikut hari ini. Akan kita Siap. tayangkan dalam YouTube. Siap. Mungkin kalau nggak Siap. ada pertanyaan, ada mungkin pernyataan atau testimoni dari Pak Atas Yuda atas acara ini atau atas materi ini. Silakan Pak Atas Yuda. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Suhu Muji Santoso yang telah membongkar pola pikir kita melalui diskusi pada siang hari ini dan kita harapkan ini bisa direplikasi sebanyak mungkin. Tapi ada sebuah apa istilahnya tahun 2019 ada impact ya, International Procurement Expo and Conference. Jadi Impact 2019 kita menghadirkan pakar-pakar internasional di Jakarta, teman-teman IAP yang mengadakan waktu itu. Dan di sana Profesor Peter Kraljic walaupun melalui video beliau menyampaikan langsung ya, menyampaikan langsung. Dan saya masih ingat sekali, tahun 2019 Profesor Peter Kraljic itu udah ngomong begini, yang mengeluarkan supply positioning model itu. Value for money itu sudah kuno. Value for money itu sebetulnya sudah bukan zaman kalian lagi. Di zaman kalian ini harusnya Anda sudah berpikir value for value. Value for value. Apa itu? Kita harusnya sudah bisa mengukur bahwa kontribusi pengadaan barang atau jasa atau belanja kita dikaitkan dengan kualitas pelayanan, dikaitkan dengan pendapatan, itu sudah harus bisa terukur gitu loh. Jadi bukan sekedar apa istilahnya penghematan semu. Penghematan semu seolah-olah barangnya murah tapi layanannya jadi abut-abutan. Tapi Profesor Peter Kraljic sudah menyarankan you must beyond the value for money. Anda harus melampaui dari value for money. Apa itu? Value for value. Nah, ini nanti jadi materi diskusi yang lebih
luar biasa lagi. Mungkin demikian Pak Muji, hanya untuk men-trigger teman-teman supaya nanti ayo kita belajar lagi. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas sudah ini menjadikan intro atau men-trigger bagi kita untuk memahami lebih lanjut bahwa pengadaan itu tidak atas tekstual yang tidak dinamis dengan kenyataan lapangannya. Semoga dengan hal ini kita bisa menjadikan dinamis dengan kenyataan lapangannya, tidak perlu banyak minta detail peraturan, tetapi kita bisa menggunakan optimasi yang terbaik tanpa melanggar peraturan. Demikian Bapak Ibu, semoga acara kita selalu berguna dan selalu memudahkan Bapak Ibu dalam langkah-langkah pengadaan selanjutnya. Terima kasih. Oke. Wassalam. Oke. Matur nuwun izin Bapak Ibu live dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang perlu kita ketahui, nanti kita berjumpa lagi di hari Sabtu ini ya kalau nggak salah ya, dengan narasumber dari LKPP mengenai kematangan UKPBJ. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri bersama, kita saling lab meninggalkan Zoom ini dan kita kembali pada aktivitas masing-masing. Terima kasih. Wassalam.